Ya, untuk yang pemula banget ya, mau menggambar-gambar juga masih bingung atau kesulitan, apalagi mendesain ulang ya. Ini tak contohkan yang kecil-kecil saja ya. Yang paling umum, yang paling banyak adalah gulungan pompa air ya. Itu yang paling, kalau untuk pelajaran dasar ini yang paling gampang ya. Dalam artian kawat tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, terus kutubnya cuma 2 kutub ya, cuma 2 kutubnya. Nah begini, untuk sekelas pompa air, nah, kalau belum tahu gambarannya, ini bila memakai bantuan aplikasi ini paling atas nomor 2 ini ada skema ya. Kita lihat skema ya, di kolom atas ini yang angka 2 adalah untuk 1 pas, yang angka 3 adalah untuk 3 pas ya. Kita pilih angka 2 ya, angka 2. Terus untuk number cup ini adalah jumlah slot ya. Kalau untuk pompa air itu rata-rata 24 slot ya. Di sini ada pilihan ya, dari 24 ada itu ya, kita tinggal pilih 24 slot. Terus bila disebut 2 pole itu RPM, kalau bakunya itu kan secara teori itu 3000 RPM, tapi pasti akan tertulis ya di 285, 2900 gitu ya, 2850, ada yang tertulis 2900 ya, tapi pada dasarnya 2 pole itu ya secara teori itu 3000, lantaran terpotong ya, terpotong itu ya beban putar itu dari laker, dari seal, dari apa, jadi dia putarannya menurun, maka terbaca ya 2900 itu. Terus bagaimana kolom-kolomnya, apa ini yang untuk pole ini ya, kita tidak isi karena dia hanya untuk 1 kecepatan saja. Terus di sini yang kolom akhir ya, coil ini adalah jumlah kawat yang akan dipakai dalam untuk 1 slot ya, 1 lubangnya. Kita klik aja start, kita cari. Nah, di sini sudah ada gambaran atau skema yang bisa ditiru atau dianut ya, kesemuanya ini dari 1, 2, 3 ya. Ini adalah skema dasar untuk 2 pole ya, 2 pole ya, mau pompa air atau apa, yang penting dia RPM tinggi ya, RPM tinggi ya, 2 pole ya. Jadi bisa mengikuti ya skema di atas ini, yang paling 1, 2 atau 3. Kalau di sini yang ini disebut yang paling atas ini disebut nyisir ya, kalau di ini disebut blok ya, yang nomor 2. Yang nomor 3 ini ya sama. Nah, coba kita lihat di sini ada formasi yang 42 ya, yang umum atau yang pakai 33 ini 33, ini 42. Disebut ini 42 karena apa? Untuk separuhnya ya. Untuk separuhnya ini ya, arah ke sini itu dia 4 ya. Dari 1, 2, 3, 4 yang bergaris tebal dia berjumlah 4 ya untuk running. Tapi pada dasarnya dia sama. Kita tinggal pilih ya. Ini sesuai skema ya, sesuai skema ya. Nanti ujung-ujungnya sudah ada tertulis dengan kode UVW itu ya. Dengan kode UV ya, bila U dan V itu digabung, maka kalau skema yang paling atas nomor 1 UV berarti U itu di depan, dia putarannya berarti dia putaran kiri ya. Skema nomor 1 itu bila U dan V digabung dia akan putaran ke kiri gitu. Bila U dengan Y digabung dia akan putaran ke kanan. Bila ngikutin skema ini U nomor 2, U dengan V berarti dia putaran ke kanan ya.
Bila U dengan Y dia putaran ke kiri. Bila skema 3 dia U dengan V itu digabung, maka dia akan putaran ke kiri. Dan bila U dengan Y digabung, dia akan menjadi putaran ke kanan. Nah, ya. Terus menginjak kita mendesain, ya. Kita mendesainnya berarti kita buka kalkulat. Kita pilih yang paling atas, ya, calculation data rewinding asynchronous motor. Nah, di sini kita masukkan di sini internal diameter, maka kita isikan diameter dalam kern yang akan kita gulung tadi, ya. Diameternya kalau untuk pompa air jenis Panasonic atau Sanyo, ya, yang umum, ya, ini yang umum yang paling banyak, ya, namanya sudah dikenal, ya. Itu yang kecil saja, itu yang 125 watt itu berdiameter, ya, kisaran 54, ya, 52 sampai 54, ya. Terus ketebalannya, ya, di sini adalah disebut ketebalan atau panjangnya, ya. Ketebalan atau panjangnya, ya. Itu anggap, ya, anggap sama, ya, dari 334, ya. Terus di sini slot, ya, di sini jumlah slotnya atau lubang gulungannya yang akan dimasukkan adalah berjumlah 24 slot. Terus di sini yang kolom berikutnya adalah number pole, ya. Di sini adalah kutubnya yaitu 2 pole karena dia RPM tertinggi, ya. Enggak ada, ya, pole 1 pole itu tidak ada, ya, pasti berpasangan, ya. Pole itu kutub utara dan selatan. Karena artinya kutub, nggak ada yang satu kutub, pasti ada pasangannya, ya. Ada kanan, ada kiri, ada, pokoknya berpasangan. Terus di sini ada kolom ini untuk kolom tegangan kerja, ya. Untuk PLN Indonesia ada untuk satu pas adalah 220, kemudian heads-nya 50, ya. Walaupun ini ada titik apa belakangnya, nah dia tidak masalah, ya. Terus cost-nya ini, ya, cost-nya ini boleh, ya, ditetapkan boleh 85 boleh, 82 sampai 85 boleh, 0,82 sampai 85 boleh, ya. Terus ini coba ditetapkan saja. Terus yang kolom akhir ini KA, ya, KA itu bisa disebut koefisien, ya. Nah, itu umumnya, ya, di 0,85 sampai 0,95 itu. 0,95 itu nanti ukurannya kawat lebih besar, tapi yang paling normal, ya, 0,85 itu. Terus kita klik kalkulat di sini. Terus kita lihat, ya, hasil di tulisan bawah-bawahnya di sini. Nah, di kolom bawah ini adalah wire diameter recommended, ya. Direkomendasikan itu memakai kawat 0,45, ya. Jadi ukuran keren tersebut 0,45, ya. Di sini, ya. Ingat, ya. Ini rekomendasinya. Ini. Terus jumlah rekomendasinya, ya, berarti ini jumlah lilitan ini untuk per slot. Ini untuk menentukan jumlah lilitan running, ya. Yang tadi, ya, yang 4 tadi, ya. Mau formasi 33 boleh atau yang 42 boleh. Yaitu dengan ketentuan running isinya ini 119. Itu kalau yang model sekarang, ya. Seriannya itu modelnya 33, ya, di Panasonic atau Sanyo, ya, sejumlah ini. Ya, kisaran ini, ya. Dan ini kawatnya. Terus kita tentukan lagi, yaitu untuk starting, karena starting adalah kawat yang lebih kecil karena dia memakai kapasitor yang running yang bertegangan kisaran 400 atau 450, dan 220 sampai ke 400 itu kita ambil tengah-tengahnya aja, di sudut tengahnya aja, ya. Di tengah-tengahnya itu di 310 atau 320, ya, tengah-tengahnya
Itu coba kita kalkulasi. Terus kita lihat hasil jumlah untuk lilitan starting. Nah, untuk lilitan starting direkomendasikan memakai kawat 035 ya, di sini ya tertulis ya 035 0355 ya. Tetapi di sini sebenarnya aslinya ini ya 037 ya, tapi untuk merekomendasikan kawat yang di pasaran adalah ini. Terus jumlahnya 173. Bagaimana kalau ingin mepetnya ya antara diameter of wire dengan rekomendasi ini ya, karena ini lebih besar dan ini lebih kecil, coba kita mepetkan lagi, coba diturunkan biar jumlahnya makin bertambah. Itu dengan cara ini coba kita turunkan ya menjadi 80 ya, biar agak mepet ya, maksudnya isi penuh gitu. Nah ini ya agak mepet lagi, bisa sampai 183 atau kita mepetkan lagi ya, berarti ini misal kita turunkan menjadi 78 misalkan. Apakah masih ukuran 35 ya, masih ya. Berarti sampai 188 aja masih muat ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi dari 175-an tadi sampai 190 itu masih muat. Bolehlah dibikin rata-rata 180 atau 185 untuk gulungan starting itu. Jadi ini kalau diisi 085 seperti ini isinya. Ya, sekitar 173. Ya, pakai 175 boleh itu. Karena ini tidak ukuran baku yang ukuran kerennya, nanti ukuran kerennya masing-masing diukur sendiri ya. Mungkin ada lebih atau berkurang. Andai ya ada kerennya yang sudah berkarat, rusak, mungkin dikurangin ya dua lapis ya, nanti kita ukurannya seumpama ketebalannya menurun ya kita kurangi, misal tinggal tipis gitu kan, hilang 2 helai misalkan ya, berarti tinggal 32 ya ketebalannya 32 mili ya, berarti nanti jatuhnya dia jumlahnya di 183 seperti itu ya. Ini untuk menentukan gulungan running dan starting. Terus menginjak karena dia itu 125 watt itu kapasitornya yang normal berapa. Nah, ini tak urai juga di sini ada ya alat bantuannya ya. Di kalkulator di sini ada ya. Kita golongkan ya. Kita masukkan aja 220 ya, tegangan. Terus di sini output power, coba kita lihat keterangannya dulu. Di sini in kW ya, kW itu kilo. Ya, dia berarti di kisaran ini 0,12. 2 pole ya, itu berapa? Nah, jadi untuk normalnya kalau di sini 2 pole ya, normalnya berarti memakai 7 mikro ya. Karena di sini in power ya, di sini in power 0,12, kalau kita kalikan 1000 atau kW itu jatuhnya kan 120 watt. Itu di sini. Itu 7 mikro. Nah, ini bila memakai alat bantu menghitungnya seperti ini. Terus ada juga yang ini. Nah, ini juga bisa. Ini untuk single pass ya, untuk satu pass ya. Kita masukkan saja inputnya di sini umpama 125 ini. Nah, 125 memakai 8 mikro ya, pakai sini bisa ya itu. Kalau tadi kan 20 begini ya. Masih di 8 mikro. Kalau di 110 ya 7 mikro ya, dia hampir di perbatasan ya, 7 mikro sampai 8 mikro itu bisa dipakai ya. 7
Bukan dari 7 saja ya, dari 6 sampai 8 masih bisa dipakai. Tapi karena nominal 7 mikro itu jarang dijumpai ya di pasaran ya, bila kehilangan jejak ya, misalkan kehilangan jejak ya, bikinlah atau penggantinya itu yang 8 mikro aja nggak apa-apa. Kalau ini naik lagi 9 mikro. Ini yang sesuai aja ya. Nah ini berarti yang 8 mikro saja. Ya jangan berlebih. Ya, ingat ya, jangan berlebih. Misal diganti 12. Kalau tidak sesuai dengan ukuran kawat starting, maka dia akan cepat panas dan akan mudah terbakar. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya ya. Tidak asal-asalan itu. Dan di aplikasi ini juga ada tabel-tabel ukuran kawat itu seperti ini ya. Ini dari yang ukuran sudah menginjak besar ya. Di sini adalah yang barisan luas penampang ya, section itu luas penampang. Dan di sebelah ini, di sebelah kiri itu adalah diameter kawat. Di sini bisa untuk mencari persamaan ukuran kawat ya. Persamaan ukuran kawat bila mana kalau sudah menggulung dinamo-dinamo besar ya, dengan kawat-kawat yang besar ya. Contoh kita memakai kawat 1 mili gitu kan, itu persamaannya berapa, sedangkan kawat 1 mili kadang di pasaran sulit didapat. Nah, kita tinggal klik saja, kita akan mencari persamaannya ya. Tadi kan 1 mili ya, luas penampangnya adalah 07854 ya. Ini ya, bila 1 mili ini ya, 1 mili. Bila pakai 2 kawat ya pakai 0710 ya. Nah, ini yang paralel 3 4 itu memakai kawat yang ukuran makin kecil. Tapi ukuran kawat tersebut dengan jumlah paralel tersebut adalah persamaan untuk kawat 1 mili gitu. Di sini juga bisa diketikkan sebaliknya ya. Sebaliknya dalam arti apa? Kita mengetik ukuran ini, seumpama 070 dengan 075 itu berapa gitu. Misal atau 055 misal atau 050 ya, ini 050 bila 2 kawat kita klik aja ya, 0,50 itu bila 1 kawat itu penggantinya berapa, kita klik kalkulat ya. Jadi 050 bila 2 kawat maka dia setara dengan kawat ini satu kawat dengan 0,710 itu ya. Jadi dibalik ya, boleh mencari persamaannya itu. Jadi untuk mendesain gulungan ya, untuk pemula tak usah khawatir, skemanya ada itu. Bagaimana melanjutkan ke jenjang yang lebih profesional, menginjak kalau gulungan 3 pas ya, tinggal kita lihat saja ini ya. Ini misal 3 pas ya, gambarnya juga ada. Nah, dengan kode UVW-nya juga lengkap ya, skemanya ada, cara hitungnya juga bisa gitu. Nah, tak cukupkan ya. Ini bagi yang pemula banget ya, yang tidak usah coret-coret, nggak mau ribet. Menggunakan aplikasi ini untuk sarana bantu akan lebih mudah ya, karena ada fitur-fiturnya banyak ya, lumayan banyak fiturnya. Ini di dalamnya ada itu. Mau merubah conversing di sini ada ya. Ya, semoga sedikit membantu atau bisa dipahami ya. Cukupkan ya, semangat yang belajar ya, jangan menyerah, semangat belajar ya. Dan bagi yang sudah
senior atau profesional ya, atau yang kawakan-kawakan, tetapi ya harus legowo juga, karena dengan adanya kemajuan zaman, ada alat bantu, ada aplikasi membantu, atau ada rumus-rumus baru yang lebih memudahkan dalam pekerjaan. Ya jangan kaku dengan pedoman yang dahulu-dahulu. Kita harus menghargai pengembangan atau kemajuan-kemajuan dalam teknologi atau keilmuan itu ya. Jadi harus kita itu legowo ya, bukannya ilmu yang bagus itu ilmu yang dari dulu, tidak. Ilmu itu sebenarnya semakin lama semakin berkembang, semakin banyak, tidak punah, tidak, malah semakin banyak, semakin berkembang itu ya. Ya seperti yang para senior atau yang sudah pro ya, mohon dipahami dan dimaklumi aja itu ya. Adanya perubahan zaman, kita harus mengikuti gitu ya. Semoga bisa dipahami ya, dan salam, semoga semua kalian bisa sukses ya, mau yang pemula atau yang senior, semoga sehat-sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih.